Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Telur Asin KH Group. Nah, pada kesempatan video kali ini saya masih akan terus membahas seputar bebek. Nah, di video kali ini saya ingin membahas masalah langkah awal sebelum memulai usaha ternak bebek telur. Nah, buat yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like-nya di bawah dan juga subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Mudah-mudahan informasi dari saya semuanya itu bermanfaat buat rekan-rekan semua yang ingin memulai usaha ternak bebek petelur ataupun yang sedang memulai usaha ternak bebek petelur. Jadi gini teman-teman, kalau misalkan kalian itu ingin ternak, kalian itu pertama perhatikan dulu yang namanya harga pakan dengan harga telur. Kalau misalkan cocok, nah kalian baru langsung ternak pun nggak masalah teman-teman. Kalau misalkan sekiranya di tempat kalian itu nggak cocok, harga pakannya tinggi, terus juga harga telurnya rendah, itu lebih baik jangan ternak teman-teman, karena ternak ini cari keuntungan bukan cari kerugian, ya kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi harus cek dulu, ya kan, di tempat kalian itu harga pakannya berapa, harga telurnya berapa, ya kan. Nah, terus yang kedua teman-teman, kalian itu ternak jangan ambisi teman-teman. Ambisi boleh, tetapi lebih ke pemasaran dulu di awal. Nah itu, jadi jangan sampai kalian ambisinya ke populasi. Kalau populasi mah gampang teman-teman, tinggal nanti kalau sudah pemasaran ada, nambah pun gak masalah kan. Nah itu, jadi pemasaran sama pengalaman itu lebih diutamakan teman-teman. Nah itu, nah makanya kalau misalkan pemasaran itu sudah ada, harga telur juga sesuai dengan yang kalian inginkan, nah itu lebih enak teman-teman, lebih memudahkan kita dalam ternak bebek petelur. Nah itu, jadi ternak ini, yang namanya ternak ini lancar, nggak bakalan ada yang namanya kendala masalah pakan ataupun dengan harga telurnya itu. Nah itu, nah terus pengalaman teman-teman, pengalaman itu juga kalian harus kalau ternak ini dari sedikit kan bisa kalian sesuaikan dulu kan, pengalaman kalian itu gimana, ya kan, produksinya bisa nggak nih kira-kira mencapai 70%. Kalau belum mencapai 70%, nah itu kalian jangan dulu nambah populasinya. Kalau sudah produksi 70% baru melakukan penambahan. Nah itu pun kalau pemasarannya sudah ada teman-teman. Jadi pemasaran dulu dicari, kemudian nambah populasi. Nah itu, jadi kalau pemasarannya sesuai dengan harga yang kalian inginkan, itu yang namanya ternak, itu nggak ada yang namanya kendala masalah biaya pakan dengan harga telur. Nah itu, jadi pakan ini nggak ada kendala teman-teman nantinya. Jadi kan kita ini kan ternak kan otomatis kan butuh yang namanya pakan. Nah pakan kan, sedangkan pakan itu berjalan setiap harinya kan, pakan itu butuh banget. Kalau misalkan bebek ini nggak dikasih pakan, ya otomatis nggak bertelur kan. Nutrisinya juga harus pas banget teman-teman. Jadi jangan sampai pakan ini hanya menggunakan dedak saja gitu. Nah itu kan nggak bakalan bertelur gitu nantinya. Makanya pakan ini harus benar-benar diutamakan. Nah itu. Jadi buat rekan-rekan semua, saya sarankan jangan ambisi ternak bebek petelurnya, dari sedikit dulu, dari awal ternak itu kalian lebih mementingkan yang namanya pengalaman dan juga pemasaran. Nah kalau misalkan pengalaman sudah ada, pemasaran pun sudah ada, nambah pun gak jadi masalah teman-teman. Nah itu langkah pertama teman-teman kalau kalian itu ingin memulai usaha ternak bebek petelur. Nah terus masalah kandang. Kandang ini di awal kalian itu ingin dibikin kandangnya itu seperti apa dulu nih. Tapi sesuaikan dengan modal kalian juga teman-teman. Jadi modal pakan ini kalian harus penuhi dulu.
pakan ini taruhlah untuk 2 bulan nih, pakan udah ada nih untuk pakan 2 bulan, untuk selama 2 bulan ini udah ada. Nah baru kandang ini kan sisanya itu kan, jadi sisa dari apa namanya untuk biaya pakan ini kan di kandang kan. Jadi kandang ini modalnya itu sisa berapa, kalian baru itu putuskan untuk memilih tipe kandang semi intensif atau full intensif. Kalau semi intensif kan lebih cenderung sedikit memakan biayanya gitu teman-teman. Jadi beda dengan tipe kandang full intensif. Kalau full intensif itu kan per koloninya diisinya kan 25 per koloninya, jadi itu lebih memakan lahan juga, terus juga untuk biaya kandang juga lebih banyak. Tapi sih kalau masalah bagusnya sih semuanya bagus teman-teman, cuman yang jadi perbedaan itu masalah biayanya teman-teman. Jadi biaya kandang ini lebih banyak full intensif dibandingkan semi intensif. Kalau semi intensif itu 100 ekor digabung pun itu bisa teman-teman kalau semi intensif. Karena kan kalau semi intensif itu kan ada area mainnya ya kan, beda dengan tipe kandang full intensif. Nah kalau full intensif itu per koloninya diisi paling 25 kan, itu kan disekat-sekat lagi kan, itu butuh biaya lagi. Nah itu teman-teman, jadi kan lahan juga lebih banyak gitu kalau tipe kandangnya full intensif. Kalau masalah bagus atau tidaknya itu semuanya sama aja teman-teman. Masalah full intensif atau semi intensif itu sama aja. Kalau full intensif lebih cenderung ke masalah produksi telur, itu full intensif lebih bagus, lebih bisa maksimal ke 90%. Cuman kekurangan dari full intensif itu cenderung lebih bebeknya ini stres, dikarenakan kita itu kan pembersihan kandang itu kan perlu. Jadi kalau misalkan apa namanya kandang ini dibersihkan, otomatis kan bebek itu kan kesana kemari kan. Nah itu menyebabkan bebek ini bisa stres. Itu kalau tipe kandangnya full intensif. Tapi kalau kalian itu ingin membuat tipe kandang full intensif, itu saya sarankan ada sekatan lagi teman-teman. Jadi sekatannya sama seperti tipe kandang semi intensif. Jadi ada untuk area main dan ada untuk area tidurnya ya kan. Nah itu dibikin 2 sekatan lagi kalau misalkan nggak ingin bebeknya itu stres pada saat pembersihan kandang. Jadi kalau kalian itu ngebersihkan kandang di sana ya kan, di kiri misalkan, di kiri nih, nah itu apa namanya bebek itu kan posisinya di kanan. Nah kalau bebeknya di kanan, otomatis kan kalian itu ngebersihkan kandangnya itu kan di sebelah kirinya kan. Nah itu jadi nggak ada masalah nanti yang namanya bebek itu stres teman-teman. Nah itu makanya kalian harus perhatikan dulu awal itu dari segi pertama harga telur, terus kedua harga pakan, ketiga populasi, keempat masalah kandang. Nah itu kalian harus perhatikan dulu teman-teman. Nah mungkin itu saja, terima kasih yang sudah menonton video ini. Yang baru bergabung di channel ini, saya sarankan jangan lupa tekan tombol like-nya di bawah dan juga subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Di channel ini juga sama teman-teman, seperti channel utama akan saya bahas yang namanya ternak bebek petelur ya kan. Di channel ini lebih ke promosinya sih teman-teman, karena saya itu kan ngejual produk telur asin ya kan. Nah kalau misalkan kalian ingin beli, ingin pesan telur asinnya, kalian bisa langsung cek link yang saya berikan di deskripsi video. Nanti kalian cek aja sendiri, itu link Tokopedia ya teman-teman. Nah kalian tinggal pesan aja, tinggal order, nanti insya Allah akan saya kirim, akan saya packing rapi. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat juga buat rekan-rekan semua yang ingin memulai usaha ternak bebek petelur. Terus juga saya sih lebih ke promosinya sih kalau di channel ini gitu. Ini channel kedua dari Kang Hendy ya teman-teman. Jadi ini channel kedua. Kalau channel pertama tetap channel yang Kang Hendy itu untuk aktivitas lah, keseharian saya atau riwayat saya ternak itu seperti apa. Kalau ini channel ini juga sama, cuman lebih cenderung ke promosi produk telur asinnya. Tapi saya sarankan sih keduanya di subscribe lah gitu. Jadi subscribe keduanya untuk info lebih lanjutnya lah gitu. Jadi untuk masalah ternak bebek petelur ini, kalian itu bisa di channel Kang Hendy ataupun di channel yang telur asin KH Group ini. Nah itu